Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Musfiratun dengan NIM 230102200094. Di sini saya akan membawakan materi hadis, mata kuliah hadis tentang wadi'ah dari kelompok 13. Wadi'ah sendiri menjelaskan, yaitu artinya atarku atau meninggalkan. Adapun istilah wadi'ah itu adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga tanpa ada imbalan, karena ini adalah sebuah titipan, bukan jasa seperti itu. Misalnya seseorang itu menitipkan buku kepada temannya, kemudian jika seseorang yang menitipkan ini ingin barangnya diambil, itu temannya tidak perlu diambil upah seperti itu, karena ini adalah wadi'ah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum wadi'ah. Jika ditinjau dari barang penitipan wadi'ah, maka hukum wadi'ah ini adalah mubah atau boleh. Jadi wadi'ah itu dibolehkan. Adapun penerimanya, maka orang yang menerima titipan wadi'ah, titipan itu sunnah. Jadi kalau kita misalnya dititipkan oleh teman kita sebuah barang, itu menerimanya adalah sunnah, dan kita menitipkan barang kepada orang lain, itu hukumnya mubah atau boleh. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Menerima barang titipan itu adalah perbuatan yang baik, karena kita menolong saudara kita, membantu mereka dalam masa kesulitan mereka. Selanjutnya yaitu mengenai rukun wadi'ah. Rukun wadi'ah di sini tuh ada 4, yaitu al-mudi atau penitip barang, mustauda itu penerima titipan, wadi'ah itu titipannya, dan yang terakhir yaitu asigo, lafaz yang digunakan untuk menitipkan, jadi perjanjiannya asigo. Syarat sah wadi'ah itu lafaz yang digunakan harus ijab tentang wadi'ah, jadi dari awal itu sudah harus menjelaskan bahwa ini adalah barang titipan. Kemudian yang kedua, barang titipan adalah seorang yang jais tasarruf, orang yang memiliki akal yang sehat dan bisa menggunakan hartanya dengan baik. Orang yang menitipkan seperti itu, dan orang yang menerima juga yaitu orang yang jais tasarruf. Kemudian ada yang jadi seperti ini, jika ada barang titipan yang dititipkan kepada kita dan barang itu rusak dengan sendirinya, maka kita tidak perlu untuk menggantinya. Kenapa? Soalnya kita tidak melakukan hal yang teledor untuk merusak barang itu, dan kita juga telah menjaganya dengan baik, maka kita tidak perlu menggantikannya seperti itu. Penerima titipan yaitu pihak yang muayyan, yaitu yang ditentukan. Jadi penerima titipan itu harus ditentukan. Tidak bisa kita menitipkan barang kita kepada, misal saya titipkan barang kita kepada segolongan dari kalian, itu tidak bisa. Jadi kita harus menentukan bahwa saya titipkan barang saya ini kepada fulan atau fulan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ketentuan seputar wadi'ah. Yang pertama, kapan saja si penitip ingin mengambil barangnya, maka si penerima harus segera mengembalikannya. Kemudian wajib bagi penerima untuk menjaga dan menyimpan barang tersebut sebaik mungkin, karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah. Jadi barang wadi'ah itu adalah sebuah amanah. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak beriman, tidak dikatakan beriman orang yang tidak memenuhi amanahnya, dan tidak dikatakan sebagai Islam orang yang tidak berjanji atau bersyahadat, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu, apabila penitip mengizinkan kepada penerima untuk dipakai barang titipannya, maka kita boleh untuk menggunakannya, kita boleh untuk memanfaatkannya. Kalau tidak ada izin, tidak boleh, kecuali kalau misalnya barang titipannya itu kalau tidak digunakan akan darurat atau akan berbahaya, maka kita harus menggunakannya. Misalnya barang titipannya adalah hewan, jadi kita harus memberi makan, jangan cuma menjaga dan melihatnya saja, seperti itu. Kemudian apabila barang titipannya membutuhkan nafkah, maka nafkahnya itu dari si penitip, bukan dari penerima. Kalau misalnya si penerima memberikan nafkah kepada hewan tersebut, kepada barang titipan tersebut, maka harus digantikan oleh penitip, seperti itu. Kecuali kalau emang penerimanya ingin hibah atau ingin memberikan hadiah dan ikhlas untuk memberikan nafkah, seperti itu. Kemudian
apabila titipan itu berupa hewan ternak, maka wajib memberikan makanan kepadanya. Jadi kalau hewan ternak itu harus diberikan makanan. Pada prinsipnya diperbolehkan bagi penerima titipan untuk menitipkan barang titipan kepada orang lain karena dia adalah orang yang dipercaya. Jadi kalau misal kita boleh menitipkan barang kita kepada orang yang kita percaya. Kemudian jika si penerima hendak melakukan bepergian, maka barangnya itu harus dibawa sebisa mungkin, harus berada di tangan si penerima. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dibawa, maka harus dititipkan kepada orang yang paling dipercaya oleh si penerima. Dulu juga pernah Rasulullah SAW itu pernah menitipkan saat ingin hijrah. Beliau itu menitipkan barang titipannya kepada Ummul Aiman. Beliau memintakan Ali untuk sebagiannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi beliau itu memerintahkan untuk mengembalikan sebagian yang bisa dikembalikan dan dititipkan kepada Ummul Aiman. Kemudian jika si penerima itu mengaku bahwa barangnya sudah dikembalikan, maka perkataannya itu adalah sah. Perkataannya adalah sah, bukan perkataan yang diajukan oleh si penitip, perkataan si penerima. Jadi si penerima itu jika mengatakan sudah dikembalikan, maka sudah dikembalikan, kecuali kalau ada dalil atau bukti yang jelas kalau barangnya memang belum dikembalikan, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.